Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddi lisani hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi Anta Rabbi. la ilaha illa anta La ilaha illa anta. khalaqtani Khalaqtani. wa ana 'abduka Wa ana 'abduka. wa ana ala ahdika Wa ana ala ahdika. wa ana ala Wa ana ala ahdika ahdika. wa wa'dika Wa wa'dika. mastata'tu Mastata'tu. a'udzu bika A'udzu bika min syarri min syarri ma sana'tu ma sana'tu. wa abu laka Abu laka bi ni'matika alayya bi ni'matika alayya. bi ni'matika Bi ni'matika alayya alayya. wa abu bi dhanbi Wa abu bi dhanbi. faghfir li Faghfir li. faghfir li Faghfir li. faghfir li fa innahu Fa innahu la yaghfiru la yaghfiru adz-dzunuba adz-dzunuba illa anta. illa anta. Nah, alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada pelajaran fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Telah sampai kita kepada faslun fi tathirin najasat, yakni fasal mengenai pensucian daripada najis-najis. Yang sebelumnya kita masuk kepada faslun fi anwa'in najasat, yakni jenis daripada najis-najis, yang mana jenis-jenis najis itu ada 3 macamnya. Pertama mughallazah, kemudian mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah, yang mana artinya mughallazah berat cara pensuciannya, kemudian mukhaffafah itu yang ringan cara pensuciannya, dan mutawassithah adalah yang sedang. Dinamakan berat, ringan, dan sedang itu menurut daripada cara pensuciannya. Sekarang masuk kita kepada fitathirin najasat, yakni di dalam pensucian daripada 3 kelas najis tadi. Yang pertama al-mughallazatu, yakni najis yang berat. Tathuru bisab'i ghasalat ba'da izalati ainiha. Najis mughallazah dia dapat menjadi suci atau bisa disucikan najis mughallazah itu, atau sesuatu yang terkena najis mughallazah bisa menjadi suci bisab'i ghasalat dengan 7 kali cucian atau 7 kali basuhan air atau disiram air ba'da izalati ainiha, setelah. Jadi tathuru bisab'i ghasalat, dia yang terkena najis mughallazah itu bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan atau 7 kali cucian air. Salah satu dari 7 itu dengan tanah, setelah ya ainun najasahnya itu diangkat terlebih dahulu. Jadi si zat najisnya itu diangkat lebih dahulu. Wal ma'na anal hukma fi najasatil mughallazati anna ma tanajjasa biha yathuru bisab'i ghasalat la aqal ba'da izalati ainiha ay wa wasfiha ihdahunna mamzujatun biturab yujzi'u fit tayammum. Nah, gini. Maknanya dari penjelasan yang di atas tadi ya, yang barusan kita jelaskan, bahwa sesuatu yang terkena daripada najis mughallazah ya, dia bisa menjadi suci dengan 7 kali cucian ya, 7 kali cuciannya, dan 7 kali ini tidak boleh kurang, nggak boleh cuma 6, nggak boleh cuma 5 dan sebawahnya. Dan itu pensucian harus ba'da izalati ainiha, ya ini harus dihilangkan dulu najis, ain najis deh. Allah. Rame banget tuh kalau setelah apa? Nah, ain najisnya dihilangkan.
Jadi kalau ain najisnya belum dihilangkan, itu belum dihitung satu tuh cucian. Jadi najisnya atau ain najisnya itu mesti dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan ain najisnya, baru nanti dia bisa dicuci dan itu masuk kepada hitungan pertama. Kalau ain najisnya belum dihilangkan, belum diangkat, belum diambil, maka dia tidak masuk kepada hitungan pertama. Jadi misalnya nih, kita kena nih nama najis nih ya, di sini ada najis, kita langsung cuci gitu. Nah, apa najis mughalazah misalnya? Nah, apa ya? Ya maksudnya jorok amat sih, kita mau contohin. Ya orang kena ini dah, beraknya anjing dah. Nah, nempel di sini. Nah, dia langsung cuci. Cucian pertama tuh satu, nggak bisa. Ba'da izalati ainiha, yaitu angkat dulu tuh, ya. Bersihkan dulu si ainnya, najis apa? Zat najisnya angkat. Setelah diangkat baru bisa dicuci. Nah, cucinya itu baru hitungan satu. Kalau langsung sekaligus, ya, dia nggak akan dihitung satu. Tuh. Kecuali ainnya sudah diangkat. Ngerti nih? Jadi biar dicuci masih nempel dikit, ya dicuci lagi ada sisa dikit, masih ada tapi titik-titik itu. Nah, itu hitungannya belum satu tuh. Jadi pertama sebelum dicuci harus diangkat dulu ain najisnya. Yang disebut ain najis adalah wasfiha, ya. Sifat daripada si najisnya itu warna, bau dan juga rasanya. Ihdahunna mamzujatun biturab. Salah satu dari 7 cucian itu adalah dicampur, ya, dengan tanah. Yujzi'u fit tayammum, sebagaimana yang telah dijelaskan masalah tanahnya, boleh tanahnya itu seperti apa atau debunya itu seperti apa, itu telah dijelaskan seperti di bab tayammum. Dia tanahnya sama. Yang mana diantaranya adalah sama-sama tanahnya itu mesti suci. Nggak boleh tanah apa ya? Tanah yang bekas galian kuburan, yang najis tuh, seperti itu. Baik itu kuburan dari manusia atau dari hewan, nggak boleh, karena tak khawatir nanti dia sudah bercampur dengan zat daripada cairan-cairan bangkai atau mayit. Jadi tanahnya mesti suci. Apalagi tanah sengketa tuh nggak boleh, karena itu masih dalam perdebatan tuh. Naam, yakfi hunatin. Yakfi huna atinu ratbu. Nah, tak masalah tanah di situ. Kalau bolehnya seperti apa tanahnya sudah dijelaskan di bab tayammum. Namun ada pengecualian di sini, yaitu ya tanahnya itu yang dimaksud di sini boleh dengan tanah liat. Tanah liat. Pengecualian di sini karena di tayammum nggak boleh tanah yang basah. Ya, lumpur tanah liat ya. Masuk nggak ya? Tanah liat pokoknya. Tahu tanah liat ya? Tanah liat dia boleh, tanah yang basah tuh. Nah, dia boleh untuk apa ya? Menghilangkan daripada najis mughalazah. Tayammum kan nggak boleh. Falau lam tazul ainun najasah aw wasfuha illa bisitti basalat masalah usibat wahidah. Nah, kalau tidak hilang ainun najasahnya sekarang, si zat najisnya, ya. Zat najisnya nggak hilang, atau sifat najisnya nggak hilang, ya ini masih ada rasa, masih ada bau, dan masih ada warnanya. Dia tidak hilang kecuali dengan 6 kali basuhan contohnya, atau 6 kali cucian. Misalnya contoh saja, maka tetap dia dihitungnya satu. Ini saking harus diangkat dulu ainun najasah. Karena di sini mughalazah masuknya. Ya, ini mughalazah, ini najis yang berat cara pensuciannya. Kalau dia hilang, ya, dengan 6 kali cucian, ya, disiramnya 1 hilang, 2, 3, 4, sampai 6 benar-benar hilang. Begitu dia hilang, harusnya kan udah 6 tuh cucian, tapi itu tetap dihitungnya 1. Karena apa ya? Mulai penghitungan setelah ainun najasahnya hilang. Ini buat mughalazah. Nah, wala yadhur baqa launi au rihin asura zawaluh. Dan tapi tidak mengapa kalau ya
yang tersisanya itu adalah hanya sekadar warna atau baunya, salah satunya, nggak boleh dua-duanya. Masih ada baunya atau warnanya, ingat atau bukan dan. Asura zawaluh, yang mana itu susah dihilangkan. Ini ada pengecualian kalau emang benar-benar susah. Barangkali kena tai anjing, anjingnya makan pacar Cina kali. Makan pacar tuh yang buat itu warnaan kuku. Ya nggak tahu namanya itu binatang makan apa aja dah. Ya dia makan sesuatu yang akhirnya kotorannya itu warnanya sangat pekat hingga sulit dihilangkan. Atau baunya sulit dihilangkan, baunya masih ada tipis-tipis. Yang penting bukan rasanya. Ya, tentu rasa bukan dicobain, yang maksud di sini adalah rasa licin misalnya. Ya. Itu catatan kalau memang dia asura zawaluh. Memang sangat susah untuk dihilangkan. Ya udah deh, warnanya masih ada, maka dia jatuhnya dimaaf. Tidak mengapa. Atau baunya. Tapi kalau buat rasa tadi tidak ya, dia harus benar-benar hilang karena tandanya masih ada. Ainnya itu adalah dari rasa. Ada rasanya masih ada. Sallallahu salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sallallahu salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddi lisani hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi Anta Rabbi, la ilaha illa anta la ilaha illa anta, khalaqtani khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa ana ala wa ana ala ahdika ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu bika min syarri min syarri ma sana'tu ma sana'tu wa abu laka aqulu laka bi ni'matika alayya bi ni'matika alayya bi ni'matika bi ni'matika alayya alayya wa abu bi dhanbi wa aqulu bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu fa innahu la yaghfiru la yaghfiru adz-dzunuba adz-dzunuba illa anta. illa anta. Nah, alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada pelajaran fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Telah sampai kita kepada faslun fi tathirin najasat, yakni fasal mengenai pensucian daripada najis-najis. Yang sebelumnya kita masuk kepada faslun fi anwa'in najasat, yakni jenis daripada najis-najis, yang mana jenis-jenis najis itu ada 3 macamnya. Pertama mughallazah, kemudian mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah, yang mana artinya mughallazah dia boleh mencampur tanah atau taruh tanah setelah menyiram air. Misal yang kena ini nih, ya. Misal kena ini. Taruh tanah setelah nyiram air. Berarti begini. Tanah dulu nih. Taruh tanah setelah nyiram. Berarti apa dulu nih? Air dulu. Kalian ngantuk aja masih. Berarti dia air dulu. 1, 2, 3, terus 6, terakhir baru dengan
tanah. Ya. Wa aksuh juga boleh lawanannya. Tanah dulu, kemudian 6 kalinya setelahnya dengan air. Nah, dari itu mana yang afdol? Ya, ada lagi afdol caranya, yaitu tanahnya yang di tengah. Ya, jadi air 1, 2, 3, tanah, kemudian baru air lagi. 6 sampai ke 3 akhirnya. Jadi gini, tanah itu boleh di awal, kemudian 6-nya adalah air, atau lawanannya 6-nya air didahulukan, di akhir dengan tanah, atau 3, 1, 3. Ini formasi nih, formasi futsal. 3, 1, 3. 3 tanah, 3 air, 1 tanah, 3 air. Nah. Atau boleh juga dicampur langsung. Dicampur langsung. Tanahnya suci, airnya juga suci. Campurnya blok, taruh di wadah, diaduk. Nah, kan dicampur tuh, keruh. Tinggal siram 7 kali. Itu juga boleh. Ya. Mana yang afdol? Afdol itu semuanya kecuali yang paling belakang tanahnya. Nah, yang paling belakang tanahnya kurang afdol. Karena apa? Tanahnya di belakang, nanti jadinya apa? Ada basuhan ke-8 yang mau nggak mau. Karena buat apa? Ngilangin kotoran si tanah. Yang afdal adalah selain daripada tanah yang di akhir. Wala yu'taddu bitatrib qabla izalatil jirma mutlaqan wala qabla izalatil wasfi illa in azalahul ma'ul musahibu liturab. Kalau ainun najasahnya secara mutlak dia masih ada, ya, masih ada, maka naruh tanahnya itu nggak dianggap atau nggak dihitung. Begitupun juga kalau sebelum menghilangkan sifat najisnya, ya, sebelum menghilangkan sifat najisnya, beda hal dengan yang susah dihilangkan. Itu juga dia nggak dihitung, kecuali jika mengangkat najisnya yang dengan air kemudian dicampur sama tanah. Jadi kalau yang tanah sama airnya kepisah, itu benar-benar nggak akan bisa untuk apa ya? Dicuci langsung. Ya, dicuci langsung, ainun najasahnya masih ada, harus diangkat dulu. Tapi itu boleh kalau dia air dan tanahnya digabung. Langsung jadi air keruh baru disiram. Paham ya? Itu masih boleh tuh. Ngerti nggak nih? Kalau yang kepisah air sama tanah itu nggak kehitung, kecuali ainun najasahnya diangkat. Lain halnya kalau dia udah kecampur, itu campur tuh lebih enak berarti ya. Kalau dicampur, dia baru bisa dengan catatan sekaligus langsung kesiram. Nah, sekaligus langsung kesiram, itu pun kehitungnya satu. Jadi kalau dia begitu disiram, nah, itu langsung jatuh, maka dia hitungnya 1. Kalau belum jatuh, belum dihitung nih 1 nih. Terus sampai jatuh. Itu pun boleh dengan catatan airnya sama tanahnya dia masih dicampur. Sallallahu salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddi lisani hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana ala
wa ana ala ahdika ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu bika min syarri min syarri ma sana'tu ma sana'tu wa abu'u laka abu'u laka bi ni'matika alayya bi ni'matika alayya bi ni'matika bi ni'matika alayya alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu fa innahu la yaghfiru la yaghfiru adz-dzunuba adz-dzunuba illa anta. illa anta. Nah, alhamdulillah. Melanjutkan kembali pelajaran kita daripada pelajaran fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Telah sampai kita kepada faslun fi tathirin najasat, yakni fasal mengenai pensucian daripada najis-najis. Yang sebelumnya kita masuk kepada faslun fi anwa'in najasat, yakni jenis daripada najis-najis, yang mana jenis-jenis najis itu ada 3 macamnya. Pertama mughallazah, kemudian mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah, yang mana artinya mughallazah berat cara pensuciannya, kemudian mukhaffafah itu yang ringan cara pensuciannya, dan mutawassithah adalah yang sedang. Dinamakan berat, ringan, dan sedang itu menurut daripada cara pensuciannya. Sekarang masuk kita kepada fitathirin najasat, yakni di dalam pensucian daripada 3 kelas najis tadi. Yang pertama al-mughallazatu, yakni najis yang berat. Tathuru bisab'i ghasalat ba'da izalati ainiha. Najis mughallazah dia dapat menjadi suci atau bisa disucikan. Najis mughallazah itu atau sesuatu yang terkena najis mughallazah bisa menjadi suci bisab'i ghasalat dengan 7 kali cucian atau 7 kali basuhan air atau disiram air. Ba'da izalati ainiha, setelah ya ain najisnya itu dihilangkan. Ihdahunna biturab, salah satu dari yang 7 itu menggunakan tanah atau debu, boleh pasir boleh. Ya. Jadi tathur bisa ghasalat, dia yang terkena najis mughallazah itu bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan atau 7 kali cucian air. Salah satu dari 7 itu dengan tanah, setelah ya ainun najasahnya itu diangkat terlebih dahulu. Jadi si zat najisnya itu diangkat lebih dahulu. Wal ma'na anal hukma fi najasatil mughallazati anna ma tanajjasa biha yathuru bi sab'i ghasalat la aqal ba'da izalati ainiha ay wa wasfiha ihdahunna mamzujatun biturab yujzi'u fit tayammum. Nah, gini. Maknanya dari penjelasan yang di atas tadi ya, yang barusan kita jelaskan, bahwa sesuatu yang terkena daripada najis mughallazah ya, dia bisa menjadi suci dengan 7 kali cucian ya, 7 kali cuciannya, dan 7 kali ini tidak boleh kurang, nggak boleh cuma 6, nggak boleh cuma 5 dan sebawahnya. Dan itu pensucian harus ba'da izalati ainiha, ya ini harus dihilangkan dulu najis, ain najisnya. Allah. Rame banget tuh. Sallallahu salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadri lisani hadi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma anta rabbi anta rabbi la ilaha illa anta. la ilaha Yang ketiga, wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Nah, ini dia yang agak panjang dikit. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Maaf. Yang ketiga adalah wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Najis mutawassithah itu kebagi menjadi dua jenis. Dua jenis. Ainiyah wa hukmiyah. Secara ainiyah dan juga secara hukmiyah. Ainiyahnya kita katakan zat najisnya ada, bisa dilihat, bisa dirasa, dan juga bisa diendus. Sedangkan hukmiyah, dia bukannya nggak ada, ya, tapi tidak bisa dilihat, dirasa, dan diendus. Nah sini najis ainiyah tuh, najis mutawassithah secara ainiyahnya tuh maksudnya apa? Allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Yaitu najis ainiyah dari mutawassithah ini maksudnya yang dia punya warna, punya aroma, punya rasa, dan itu harus ya dihilangkan warna, rasa, juga aromanya. Harus sampai hilang tuh. Wal hukmiyah, secara hukmiyah ini apa? Dia dihukumin aja dia masih ada najis, padahal dia nggak ada, nggak kelihatan. Hiyallati launa wala riha wala ta'malaha, yaitu tempat yang bernajis itu dia nggak ada kelihatan warna, aroma, dan juga rasanya. Yakfi kajaril ma'i 'alaiha. Nah, itu cukup mengalirkan air di atas tempat yang kena najis mutawassithah yang dia hukmiyah. Kalau ainiyah lagi-lagi tetap ainnya mesti diangkat dulu. Al-ainiyatu hiya allati tudraku bimas au nazar au zab au syam. Ainiyah itu sesuatu yang didapati, bisa dia dipegang, dirasa, ya, kemudian dilihat, dan juga diendus. Sedangkan hukmiyah yaitu la tudraku awsafuha fala laun wala rih wala ta'am laha kama zakarahu. Yang dimaksud hukmiyah lagi ya, kita ulang di sini, yaitu yang tidak dapat terlihat sifatnya. Bukan nggak ada ya, dia cuma nggak kelihatan aja. Itu sesuatu masih najis. Misalnya, kayak gini. Misalnya apa ya? Ini contoh deh nih. Di sini ada ini nih, tai beruang nih. Ya, biar nggak ngantuk, ente kelihatannya ini banget. Ini misalnya ada tai beruang. Kelihatan nih, ya, kecium, kelihatan warnanya, tuh tahu. Ini ainiyah apa hukmiyah? Ainiyah. Dihilangin nih, diangkat, ya, sampai nggak kelihatan, seakan-akan kayak nggak ada najis. Tapi antum tahu itu tempat daripada apa? Najis atau dari apa? Tai beruang tadi. Udah nggak? Tapi antum tahu nih, dan ini belum dialirin air ya. Nah, itu masih kelihatan nggak ainnya? Udah nggak? Tapi dia masih dihukumin najis. Nah, itu hukmiyahnya nih. Gitu gampangnya. Jadi dia bukannya nggak ada najisnya, ada.
tapi dia nggak kelihatan karena nggak ada warna, rasa, dan juga aroma. Nah, itu dia hanya cukup dialirin air nanti. Wal mana anna al-hukma fi najasatil mutawassitati yakhtalifu bi ikhtilafi qismain al-ainiyah wal hukmiyah, fama la najasa bil ainiyah la yadhuru illa idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Nah, ada perbedaan tadi, makanya di awal dikenalin mana ainiyah, mana hukmiyah. Sesuatu yang terkena najis dengan ainiyah, nah, nih, dengan ainiyah, dia tidak bisa sesuatu itu menjadi suci kecuali jika dihilangkan dulu rasa, warna, dan juga aroma daripada najis. Fa'in asura. Tapi Bib, kalau misalnya tempat yang kena najis itu dia susah dihilangin, ya susah dihilangin. Apa yang susah dihilanginnya? Fa'in asura zawalul laun faqat aurih faqat. Kalau dia susah untuk dihilangkan warnanya saja atau baunya saja, nggak boleh keduanya ya, salah satu nih, warnanya doang yang susah atau baunya doang yang susah. Bagaimana? Nah, bi'an lam yazul bil ghasli salasa marrat ma'al hatti wal qaras fi kulli marrah. Catatan susah dihilanginnya gimana nih? Apa baru sekali kita cuci kemudian ini mah susah, buang aja langsung. Gimana nih kadar susahnya nih? Yaitu disebut susah setelah dicuci 3 kali cucian, dengan dikucek dan juga dicubit. Kalau pakaian tuh ibaratnya gini nih, tuh, dicubit ya namanya ya. Dengan tadi 3 kali cucian, dengan dikucek, dicubit, dan juga dikasih sabun. Nggak hilang juga salah satunya antara warna atau aroma atau baunya. Bagaimana? Lam yadur, itu tidak mengapa. Lam yadur, tidak mengapa. Nah, beda hal kalau dua-duanya yang susah, rasanya nggak ada emang, tapi warna sama baunya masih ada, dan dia di satu tempat, di satu titik yang sama dari si najisnya. Wah, rasanya udah nggak ada licin, nggak ada apa, tapi bau dan warnanya sama di situ masih ada. Itu nggak bisa, dia harus dihilangkan. Nah, lain hal kalau salah satunya aja dia ada keringanan, atau ada dua-duanya tapi beda titik. Nah, itu juga lam yadur, dia nggak apa-apa. Warnanya di sini, ya, yang baunya di sini. Itu beda titik tuh, nggak apa-apa dia. Nah, emang yang satu berarti susah dihilangin warnanya saja, yang satu susah dihilangin baunya saja. Beda hal kalau dua-duanya nempel satu tempat. Nah, tadi masalah sabun, ya, ini sebenarnya ada penjelasannya lagi. Sabunnya gimana? Yaitu sabun yang kalau kata orang begini nih. Ada yang ngabarin ke ente. Oh, itu mah bisa dihilangin tuh pakai sabun anu. Ya. Apa itu yang warna biru tuh? Yang buat cuci? Bukan. Yang buat itu gondongan ya? Nah. Wah, ini sih bisa, tapi pakai blau. Di rumah ente nggak ada blau, tapi di warung ada. Makanya wajib harus apa? Nyari blau. Untuk apa? Menghilangkan tadi tuh yang susahnya itu. Ya. Harus pakai blau deh, pakai blau. Oh, harus pakai daun ini, daun kelapa misalnya. Nggak tahu pakai apa, pakai kolang-kaling. Nah, ya kali gitu. Pakai kulit kolang-kaling misalnya, ya kali aja. Nah, maka dia harus dihilangkan dengan cara demikian. Tapi ini sejenis sabun ya. Tentu kolang-kaling bukan sabun. Umbi-umbian dia. Apa kolang-kaling? Buah. Ya. Nah, itu dengan catatan sabunnya, dan itu pun didapati si sabun yang direkomendasikan oleh orang bihaddi ghaus wa gurbin. Bihaddi ghausin wa au gurbin ala
tahsinil mar'i fit tayammum. Itu pun didapetinnya sabun hanya sebatas jarak hadul ghaus atau hadul gurub. Pernah ingat hadul ghaus, hadul gurub? Sebagaimana di fasal sebelumnya tentang apa ya? Tayamum. Tayamum pada asbab tayamum. Itu disebutin ya, ada hadul gurub, ada hadul ghaus. Kalau antum lupa, silahkan lihat lagi dokumentasinya, bisa dilihat di bagian asbab tayamum, sebab-sebab bolehnya tayamum. Ada sebab-sebab wajib tayamum saat itu. Ada pakai sabun anu atau sejenis sabun, deterjen anu, tapi jarinya jauh di luar daripada hadul ghaus atau hadul gurub. Ada, tapi ini pasti bisa hilang, tapi di Solo, di Cirebon. Cirebon dulu ya kayak kayak kita kangen Cirebon emang. Di Solo jauh. Nah, itu keluar daripada hadul ghaus atau hadul gurub dari wilayah kita. Maka dia gimana ya? Ya udah lam yadur, dia tidak mengapa, boleh dipakai tetap, memang susah dihilangkan. Itu sabunnya seperti itu ya, atau yang sejenis sabun deterjen dan lainnya. Kalau memang dia masih di dalam hadul ghaus atau hadul gurub, maka harus tetap untuk dicari dulu. Nah, jadi harus tetap dicari dulu. Nah, masalah asur di sini ada ta'azur, ada lagi beda ta'azur. Fa'in ta'azar wujuduh taharul mahallu 'alal mu'tamad. Kalau asur itu dia masih memungkinkan untuk dihilangkan, hanya dia sulit. Ya, masih memungkinkan tapi dia sulit. Kalau ta'azur beda lagi. Kalau ta'azur itu dia memang tidak mungkin untuk dihilangkan. Wa yadurru baghatan wahdahu wa baqa'ul laun wa rih ma'an idza kana mahallin wahidin min najasatin wahidatin falau ta'azzarat izalatu ma dzukir bi an tawaqqafat 'alal qat'i wa fi 'ani najasah madamat al-izalatu mu'tazirah. Kalau asur tadi sudah penjelasan sebelumnya adalah tentang asur. Sekarang ta'azar yang susah, yang memang nggak mungkin untuk dihilangkan tuh. Dia akan berdampak membatalkan atau tidak menjadi sah sholat kalau yang tersisa adalah rasa dari najis, ya, rasa dari najis atau sisa warna dan aroma di satu titik yang sama bersamaan. Sebelumnya beda ya, masih ingat nih bedanya? Kalau rasa sekarang, rasa dari najis itu dia susah untuk dihilangkan, maka dia nggak sah untuk sholat. Ya. Atau warna dan bau di satu titik yang sama. Nah, idza kana fi mahallin wahidin. Sekarang falau ta'azzarat izalatu ma dzukir. Kalau dia tidak mungkin untuk dihilangkan, kecuali bisanya itu dihilangkan hanya dengan apa ya? Digunting. Kan tadi ada susah, sekarang ada yang tidak mungkin ta'azar. Kalau dia ta'azar, dia hanya bisa digunting, bagaimana itu? Warnanya udah benar-benar nggak bisa dihilangin. Kecuali cuma digunting. Sabun juga nggak ada, sebatas deterjen yang lain nggak ada yang bisa. Maka gimana? Ofi'anin najasah, maka dimaaf najisnya. Dimaaf najisnya. Selagi dia memang susah untuk tidak mungkin untuk dihilangkan. Faiza godar alaiha, kalau ternyata mampu untuk dihilangkan, ditemukan ya 2 bulan kemudian ada orang bawain sejenis deterjen canggih banget nih, bisa hilang ini pakai inian,
Nah, wajabat tetap wajib untuk dihilangkan. Tadi tuh yang ta'azar tuh. Lakin la tajibu i'adatu masallahu biha. Tapi kan di sebulan kemudian baru tuh ada si sabun yang canggih tadi. Oh, sabun canggih lagi. Bagaimana tuh? Ya, udah sebulan gitu udah pakai sholat 3 kali. Oh, 3 hari. Ya, minggu ini misalnya sama minggu depannya udah pakai 3 hari kesempatan. Berarti udah minimal tuh udah 15 sholat tuh. Bagaimana itu? Ya, sholatnya kan wajib dia untuk dihilangkan setelahnya itu setelah memang memungkinkan. Nah, dia wajib dihilangkan, tapi sholatnya tidak wajib untuk diulang. Nah, tidak wajib untuk diulang. Repot juga kalau diulang 15 itu. Masalah apa? Belum ditemukan sabun yang bisa mengangkat najis yang susah dihilangkan. Ya, jadi wajib untuk tetap menghilangkannya, tapi sholatnya tidak wajib untuk diulang. Wa idza baqiya rih nahwa sabun ba'da zawadin najasa faqala tablawi la yadur fayadhurul mahal wa qala ramliyu la yadhuru hatta tasfu al-ghasalah min rih. Dan jika masih tersisa daripada baunya sabun setelah diangkat najisnya, ada 2 perbedaan pendapat dari Imam At-Tablawi dan Imam Romli. Kalau misalnya najisnya itu sudah diangkat dengan sabun, kemudian air bekas cucian bekas cucian tersebut, ya, dia masih ada bau deterjen nyengat. Bagaimana? La yadur, maka kata Imam At-Tablawi tidak mengapa. Tidak mengapa artinya kan itu nggak ketahui nih yang jadi soal gini. Air bekasan ngangkat najis tadi buat nyiram najis mutawasitoh, dia dicampur dengan sabun sehingga begitu airnya turun tuh nggak tahu nih ini najis apa gimana nih, ya, airnya nih, karena apa ya, nggak ketahuan ada bau deterjen kan, jadi nggak ketahuan airnya nih, ya airnya najis apa enggak nih, yang itu tuh air sisaannya tuh, air jatuhnya, karena dia masih ada bekas daripada sabun. Nah, tapi kata Imam At-Tablawi nggak ngapeh, kalau masih kesisa daripada bau sabunnya, deterjen, atau ini deh cuciannya deh, ya, cucian si bajunya, katakan bajunya begitu dia sudah dicuci masih bau deterjen. Nah, bau deterjen ini kan dia bisa aja nggak ketahuan nih jadinya. Berarti ini masih ada najisnya atau enggak? Karena baunya asalnya ada najis, tapi baunya ketutupan sama bekas deterjen. Kata Imam At-Tablawi nggak apa-apa udah. Ya, artinya nggak apa-apa. Lam yadur, dia tidak menjadi dia tetap sah untuk dipakai sholat. Tapi kata Imam Romli, la yadur, kagak bisa jadi dianggap suci dia tuh. Kecuali sifat dari bekas cuciannya itu memang udah hilang atau tipis-tipis saja. Karena di situ nanti nggak ketahuan nih najisnya masih ada atau enggak, karena bau yang ketutupan dengan bau deterjen. Lanjutan. Terakhir tadi ngomongin ainiyahnya najis, sekarang hukmiyahnya. Wa ma tanajjasa bil hukmiyah, dan sesuatu yang terkena daripada najis secara hukmiyah dalam mutawasithah bagaimana? Ya fi fithat hiri jariyul ma'i 'alaiha marratan wahidatan. Maka cukup disucikannya najis yang secara hukmiyah tadi adalah dengan mengalirkan air di atas tempat yang terkena najis tersebut marratan wahidatan, cukup 1 kali saja. 1 kali aja udah cukup. Ya, karena ini apa ya?
dia masuknya hukmiyah. Nah, ya, hukmiyah. Kan gini, nih contoh aja nih. Kan di antara najis mutawasito adalah apa? Air kencing. Air kencing anak kecil dah, katakan. Ya, yang dia bukan dari mukhaffafah. Anak kecil kencing. Begitu dia kencing tuh anak. Nah, orang tuanya dodorin dulu tuh. Kalau memangnya banjir banget, dodorin aja dulu celananya. Biar dia celana itu di ubin yang kena sih apa ya? Najis. Udah. Nah, celananya basah tuh. Dodorin dulu, biarin. Angkat ya. Angkat ke kamar mandi. Begitu angkat kamar mandi, dicebok dulu tuh anak. Ya, begitu sudah cebok, gantiin pakaian. Nah, baru nih urusin si najisnya. Ya, najisnya itu celana yang tadi dimasukin ke satu tempat baru. Atau intinya nih, air rembesan dari celana itu jangan sampai netes kemana-mana ya. Pindahin dulu tuh celana. Atau boleh juga anaknya langsung digendong ya. Langsung digendong. Tapi khawatirnya begitu di tengah gendong, dia netes tuh. Ya. Jadi antum kira-kira aja bagaimana caranya biar dia nggak netes kemana-mana. Biar najisnya hanya di satu titik saja sih. Udah, sekarang ngomongin air yang di ubinnya nih. Nah, di situ ada dua, ada ainun najasah, ada hukmiyahnya. Maka yang pertama caranya adalah hilangkan ainun najasahnya dulu. Ya, dihilangkannya itu, katakan ya misalnya gini nih, ini selingkaran ini nih. Nah, hilangkannya itu ke dalam. Tuh, hilang ini ke dalam. Jangan begitu tuh. Mana-mana nanti najisnya nih. Ya, meper jadinya. Hilang ini ke dalam. Pakai kain yang kering. Pakai kain yang kering dulu. Hilangin karena dia air kencing nyerap pada kain yang kering sehingga apa ya? Ainun najasahnya sudah terangkat. Sudah nggak basah di situ. Kecuali lembab dikit. Nah, begitu sudah lembab dikit baru bisa kita apa ya? Menghilangkan hukmiyahnya. Itu dicuci tadi dengan berapa kali? Sekali saja sudah cukup. Tapi catatan, hilangin dulu ainiyahnya. Jangan ainiyahnya masih ada, disiram satu kali. Ya, disiram satu kali. Itu siramannya justru najis semua langsung. Ya, beda tuh antara ainiyah dan hukmiyah. Kalau masih ada ainiyah, jangan langsung main siram sembarangan. Itu kemana-mana. Apalagi di pel. Ya, di pel. Pelnya kemudian nggak dicuci lagi. Digantung aja sampai kering. Ya, pelnya digantung sampai kering. Tahu-tahu tuh pel apa? Kan pelnya najis tuh. Ya, biar kata udah kering tuh, najis lagi nih. Ya, dimasukin lagi ke bak. Pelnya masukin ke ember atau ke bak. Kemudian apa? Dipakai buat pel nih besokannya tuh. Wah, satu rumah di pel. Cara rapi itu. Tahu nggak? Oh, rapi itu. Akar itu apa? Kena semua najis tuh. Ya, baik itu kena najis hukmiyahnya atau langsung ada ainiyahnya kayak gitu. Akhirnya satu rumah jatuhnya najis. Bisa langsung sholat di situ. Ubinnya begitu. Gak bisa, berarti mesti pakai apa ya? Sajadah lah gitu. Mesti akhirnya gitu. Jadi hilangin dulu ainiyah, setelah ainiyah hilang baru ngomongin secara hukmiyah. Kalau udah hukmiyah dia hanya disiram, dialirkan air di atas tempat yang bernajis tadi marratan wahidatan, cukup sekali saja sudah hilang langsung. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisyaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.